Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiza Duaidah dari Poltekkes Kemenkes Pontianak, jurusan Gizi, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemusatan data untuk mata kuliah statistika. Mata kuliah statistika ini diampu oleh dua dosen, yaitu Ibu Yanuarti Petrika SGZ MPH dan Bapak Insinyur Martinus Ginting MKes. Langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang pengertian pemusatan data. Apa sih pengertian pemusatan data itu? Dalam ilmu statistik, ukuran pemusatan data yaitu suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Pemusatan data statistik adalah proses untuk mengetahui titik sentral di dalam kumpulan data. Hal ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang data yang diamati. Nah, untuk tujuannya sendiri, tujuan utama pemusatan data statistik adalah untuk merepresentasikan data secara singkat dan ringkas sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Lanjut, kita masuk ke manfaat pemusatan data. Apa sih kira-kira manfaat pemusatan data itu? Nah, nih, pemusatan data statistik membantu kita dalam melihat tren dan pola yang muncul dalam data. Hal ini sangat penting dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan analisis data. Jadi pemusatan data statistik itu memungkinkan kita untuk memahami distribusi data secara lebih baik dan memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang karakteristik data tersebut. Oke, lanjut kita masuk ke materinya, yaitu jenis-jenisnya nih. Ada 6 jenis ukuran pemusatan data. Yang pertama, ini ada MEAN. Kita biasanya sering nyebut ini dengan rata-rata. MEAN itu yang menghitung rata-rata dari data. Yang kedua ada median, yaitu mencari nilai tengah data setelah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, biasanya nih yang suka dilupakan ini adalah mengurutkan data gitu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang ketiga ada modus, yaitu mencari nilai yang paling sering muncul dalam data. Lalu kuartil, membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Desil, membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Dan yang keenam, yang terakhir, persentil, membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Kita langsung masuk ke MEAN. Yang pertama, ada MEAN. Pengertiannya tadi udah kan, yaitu rata-rata. Tapi di sini MEAN merupakan total dari semua data yang dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah data. Biasa kita sebut dengan rata-rata ya, data dari data tersebut. Nah, yang pertama itu ada MEAN data tunggal. Nah, ini rumusnya X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 tambah X4 sampai Xn dibagi dengan N, jumlah data dibagi banyaknya data. Kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama ini ada nilai ulangan dan frekuensinya di sebelahnya itu. Jadi nilai ulangannya tuh ini yang mendapatkannya tuh berapa banyak orangnya frekuensinya. Terus jumlah frekuensinya 40. Anggap aja berarti nilai ulangan kan, nilai ulangan dalam satu kelas dan jumlah kelasnya ini ada 40 siswa. Anggap aja seperti itu. Lalu ada nilai ulangan, ini kita dikalikan dulu kan, nilai ulangan dikali frekuensi, dapat hasilnya semuanya ini yang 4, 12, 20, 40 itu. Kita tambahkan hasilnya 216. Setelah didapatkan, kita bagi 216 ini dibagi 40 sesuai dengan rumus yang sebelumnya tadi ya. Jadi X bar ini sama dengan 216 dibagi 40 sama dengan 5,4. Berarti rata-rata dari data tabel ini adalah 5,4. Oke, lanjut. Kita ke MEAN data kelompok ya. Selain MEAN data tunggal ada MEAN data kelompok juga. Nah, untuk MEAN data kelompok ini XI, kita cari titik tengahnya dulu. X ini titik tengah. XI sama dengan BB, BB ini batas bawah, ditambah BA ini batas atas dibagi 2. Kita cari titik tengahnya dulu. Nah, ini contoh soalnya, nilai dan frekuensinya segitu. Ini data kelompok ya, ini mau kita masukkan rumusnya XI sama dengan batas bawah. Nah, untuk baris yang pertama ini batas bawahnya kan 31. Terus di batas atasnya ini 40. Nah, sama sampai ke bawah. Hasilnya ini kita masukkan, buat tabel lagi, kita masukkan ke XI namanya kan, sesuai dengan rumus awal tadi. Nah, jadi
hasilnya kita masukkan ke XI maksudnya, terus di tabel sebelahnya itu FI kali XI. FI itu frekuensi ya, FI dikali XI dapat hasilnya segini, ini 106,5, 27,5, 555 dan seterusnya. Itu kita jumlahkan hasilnya dapat 2470. Nah, untuk dapetin meannya ini sigma FI kali XI, berarti jumlah dari FI kali XI yang 2470 itu dibagi dengan sigma FI, sigma frekuensi, jumlah dari seluruh frekuensi 40. Jadi 2470 dibagi 40 sama dengan 61,75. Gitu cara-caranya. Jadi mean dari data kelompok yang tabel yang pertama itu 61,75 rata-ratanya. Nah, kita masuk yang kedua. Ini ada median. Median adalah titik tengah dari data yang telah diurutkan secara berurutan. Median data tunggal. Nih, langsung masuk ke contoh soalnya. Ini usia dan frekuensi. Nah, kita urutin dulu. Misalkan nih 5, usianya 5 tahun, ada 3. Berarti 5, 5, 5, ada 3. Usia 6, ada 5. Jadi 6-nya itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu seterusnya, diurutin. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu kita coret kanan kirinya sama rata dan mendapatkan tengahnya nih. Nah, ini kan tengahnya ada 2. Ada 2 yang sama nih. Karena dia datanya genap kan. Jadi kita tambahkan, habis itu kita bagi 2. Baru kita dapatkan hasilnya. Yaitu 7 mediannya. Jadi 7 tambah 7 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi mediannya dari data ini adalah 7. Nah, tapi kalau kayak gini jumlah datanya itu ganjil nih, berat badan 32 dan berat badan 33. 32-nya frekuensinya 4, 33 frekuensinya 3. Kita urutkan, kita coret sama besar kanan kiri dan dapat hasilnya langsung nilai mediannya 32. Dapat. Dah, langsung ke median data kelompok. Median data kelompok nih rumusnya ME. ME itu median, TB itu tepi bawah, ditambah setengah N, setengah dari jumlah data, dikurang sigma FS. Sigma FS ini jumlah frekuensi sebelum kelas median, dibagi FI atau frekuensi dikali P panjang kelas. Nah, ini contoh datanya, contoh soal. Langsung masuk ke contoh soal biar langsung paham. Nah, kita pertama mencari letak mediannya. Letak mediannya itu pakai rumus yang setengah N. Yang dirumus setengah N ini sama dengan setengah dari jumlah data. Jumlah datanya 40 kan, frekuensi kalau dijumlahin 40. Jadi setengah dari 40 adalah 20. Nah, FK ini frekuensi kumulatif. Jadi kita cari, misalkan ini kan 3, habis itu ditambah sama 5 berarti 8. 8 tambah sama 10 berarti 18. Yang mendekati 20, yang di dalamnya tuh ada 20. Kalau 18 kan berarti belum termasuk kan 20. Jadi kita tambahin lagi 11, jadi 29. Nah, 29 ini letak mediannya di sini. Di baris ini 61 sampai 70, frekuensinya 11, FK-nya 29. Karena 20 letak mediannya itu 20 masuk ke frekuensi kumulatif yang 29. Jadi mediannya itu yang berwarna pink itu ya. Nah, tepi bawahnya itu batas bawah dikurang 0,5, batas bawah dari letak median. Letak mediannya kan yang pink ini kan. Batas bawahnya 61 kan. Jadi 61 dikurang 0,5 dapatnya 60,5. Panjang kelas ini terserah ya mau yang mana, tapi itu panjang kelas bukan berarti kalian kurangkan, tapi kalian urutkan. Misalkan ini kan 61 sampai 70 kan, 61 sampai 70 bukan berarti 70 dikurang 61. Kalau 70 dikurang 61 hasilnya 9, tapi kalian urutin kayak 61, 62, 63, 64 gitu kan. Jadi hasilnya 10. Ada 10 data panjang kelasnya itu 10. Sigma FS ini tadi kan jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jumlah frekuensi kelas median berapa? Di 11 ini kan letaknya di frekuensinya. Sebelumnya berarti kan yang 10, 5, dan 3. Jumlah frekuensi sebelum kelas median berarti 10 tambah 5 ditambah 3 dapat hasilnya 18. Tuh 18. Terus FI dari letak mediannya itu 11 frekuensi.
kita masukin aja ke rumus. Jadi ME sama dengan TB-nya tadi 60,5 ditambah setengah N tadi udah kita cari, hasilnya 20 dikurang sigma Fs 18 dibagi 11, itu Fi-nya 11 dikali panjang kelasnya P. Terus 60,5 ditambah tadi 20 kurang 18 ini 2 dibagi 11 kali 10 dapat 60,5 ditambah 1,82 hasilnya 62,32. Nah, jadi median dari data kelompok yang tabel pertama itu mediannya 62,32. Lanjut masuk ke modus. Ini yang ketiga. Modus adalah nilai atau angka yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Nah, modus data tunggal ini bisa langsung dilihat kan di frekuensinya ini yang paling sering muncul, artinya yang paling banyak itu angkanya kan 18 di frekuensinya. Jadi modus dari data tinggi badan ini yang paling sering muncul adalah tinggi badan yang 165, itu ada 18 orang, daripada yang lain-lainnya tuh lebih banyak yang ini kalau sesuai data. Lanjut ke modus data kelompok. Ini rumusnya MO modus sama dengan TB tepi bawah ditambah D1. D1 itu selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 itu selisih kelas modus dengan kelas setelahnya. Jadi TB tambah D1 bagi D1 tambah D2 dikali P panjang kelas. Langsung masuk ke soal. Masih sama soalnya. Nah, modus ini kan kita bisa lihat langsung mana data yang paling besar kan, paling banyak muncul. Kebetulan sama ya, tetap modus sama medianya tadi. Nah, kita langsung itu lihat TB sama dengan BB batas bawah dikurang 0,5. Jadi 61 dikurang 0,5 hasilnya 60,5. D1-nya tadi selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas modusnya kan 11. Selisihnya dengan kelas sebelumnya 10. Jadi 11 kurang 10, 1. Kalau D2 dengan kelas setelahnya, jadi 11 dikurang 8, hasilnya 3. Panjang kelasnya sama, masih 10 tadi. Masukin aja ke rumusnya, terus dia dapat hasilnya modus 63 dari data ini. Berarti dari nilai 61 sampai 70 ini yang frekuensinya 11 didapat yang paling banyak muncul adalah 63. Nilainya 63. Oke, kita lanjut masuk. Nah, ini hubungan antara mean, median, dan modus. Apa sih kira-kira hubungan antara mean, median, dan modus ini yang sering muncul? Di SMP kalau nggak salah pernah, di SMA pernah, dan ini di kuliah dibahas lagi. Apa sih hubungan mereka bertiga ini? Kita masuk. Yang pertama, itu ada kurvanya yang di atas. Kita baca keterangannya yang di bawah nih. Jika rata-rata median dan modus memiliki nilai yang sama, maka nilai rata-rata atau mean ya, rata-rata, median dan modus akan terletak pada satu titik dalam kurva distribusi frekuensi. Kurva distribusi frekuensi tersebut akan terbentuk simetris, berarti yang tengah kan, itu ada gambarnya mean sama dengan median sama dengan modus. Terus lanjut yang kedua, jika rata-rata atau mean lebih besar dari median dan median lebih besar dari modus, maka kurva distribusi frekuensi nilai rata-rata atau mean akan terletak di sebelah kanan, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kiri. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah menceng kanan atau kemencengan positif. Nah, ini yang sebelah kanan kita ini. Karena meannya tuh lebih besar, mediannya di tengah, modusnya itu lebih kecil. Lalu yang ketiga, jika rata-rata atau mean lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi nilai rata-rata atau mean akan terletak di sebelah kiri, sedangkan median di tengah dan modus di kanan. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah menceng kiri atau kemencengan negatif. Tuh seperti ada yang digambar. Oke, kita lanjut ke yang keempat, itu ada kuartil. Nah,
Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Nilai-nilai itu yang dilambangkan dengan Q1, Q2, Q3. Mempunyai sifat bahwa 25% dari data jatuh di bawah Q1, 50% jatuh di bawah Q2, dan 75% jatuh di bawah Q3. Nah, ini kuartil data tunggal. Itu rumusnya KI atau kuartil ke sama dengan I itu letak kuartil, N ditambah 1, N jumlah data, ditambah 1 dibagi 4 karena dia kuartil. Terus contohnya, nilai UTS 10 mahasiswa seperti yang tertera, tentukanlah nilai kuartil K3. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkannya dari yang terkecil sampai yang terbesar untuk mengetahui data keberapa. Nah, kita langsung masukkan ke rumusnya. KI dia kan hanya kuartil ketiga, berarti sama dengan I-nya itu kita ubah menjadi 3 kan, letak kuartilnya, berarti K3 ini kita masukkan I-nya diganti 3. N jumlah data ini 10, kita hitung di 50, 55 ini kan 60, nah itu datanya, jadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ditambah 1 dibagi 4, jadi 10 tambah 1 11, 11 kali 3 33 dibagi 4, lalu dapatlah hasilnya 8,25. Terus K3 ini sama dengan data ke-8 sesuai hasilnya ya, 8,25, berarti data ke-8 ditambah, kalau udah diambil 8-nya berarti 0,25, lalu data ke-9 dikurang data ke-8. Data ke-8 dari data yang di atas nih, yang di bawah tulisan penyelesaian itu yang setelah diurutkan, ini data ke-8 nya kan 85, berarti 85 ditambah 0,25 buka kurung 90 dikurang 8,5. Jangan lupa yang dalam kurung itu dikerjain dulu. Nah, 90 kurang 5 kan 90 kurang 85 kan hasilnya 5, berarti 5 kali 0,25 hasilnya 1,25. 85 ditambah 1,25 dapat hasilnya itu 86,25. Nah, jadi berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka posisi K3 menunjukkan nilai 86,25. Lanjut ke data kelompok kuartil ya. KI atau kuartil ke sama dengan TB tepi bawah ditambah I tadi letak kuartil dibagi 4. Dibagi 4 ini karena kuartil ya. Dikali N jumlah data dikurang FK. FK itu frekuensi kumulatif dibagi F frekuensi dikali P panjang kelasnya. Enggak, memang sedikit panjang ya rumusnya. Nah, ini contohnya udah langsung kita lampirkan data frekuensi kumulatif sekalian. Terus ini jumlah frekuensinya itu 80. Nah, yang ditanyakan nilai kuartil K1 kan. Berarti letak K1. Kita cari dulu letak K1-nya. Pakai rumus ini ya, seperempat I per 4 kali N. Kan ditanya K1, berarti I-nya di 1. Berarti seperempat kali N, jumlah datanya 80. Berarti seperempat kali 80 sama dengan 20. Nah, di frekuensi kumulatif ini yang di dalam datanya itu ada 20 benar. Yang 19 ini kan 20 belum masuk ya. Jadi otomatis dia yang di bawahnya. Yang di bawahnya ini berarti data 20 sampai 41. Kalau yang di atasnya itu berarti 8 sampai 19 datanya. Nah, berarti kan 41 kan. Berarti letak K1-nya kuartil 1 itu di 41. Nah, tepi bawahnya kita lihat yang 41 ini barisnya itu kan nilainya 69 sampai 78 kan. Berarti batas bawahnya kan 69. Berarti 69 dikurang 0,5 hasilnya 68,5. Dimasukin ke rumusnya. Dapatlah 68,5 ditambah tadi udah dihitung 20 dikurang 19 dibagi 22 dikali 10. Nah, setelah dihitung dapat hasilnya 68,95. Jadi berdasarkan dari perhitungan ini, maka nilai K1 yang didapat adalah 68,95.
gampang ya, paham? Yuk lanjut, kita ke desil yang kelima. Desil yang pengertiannya adalah nilai-nilai yang membagi segugus pengamatan menjadi 10 bagian sama besar. Kalau kuartil kan tadi 4, desil ini 10. Nanti persentil itu 100. Nilai-nilai itu dilambangkan dengan D1, D2, D3, dan seterusnya D9. Mempunyai sifat bahwa 10% data jatuh di bawah D1, 20% data jatuh di bawah D2, dan seterusnya sampai 90% data jatuh di bawah D9. Nah, desil nilai tunggal ini rumusnya sama sih kurang lebih dengan kuartil tadi, cuman pembaginya dia bukan 4 tapi 10. Nah, ini langsung masuk ke datanya, ditanyakan desil ke-6. Kita urutkan dulu, itu yang pertama, jangan lupa biar tidak salah. Lalu kita masukkan ke rumus, karena dia nanya desil ke-6, berarti I-nya kita ubah 6. N-nya jumlah datanya 12, kalau tadi kan 10. Kita hitung ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti jumlah datanya 12, ditambah 1 dibagi 10. 78 bagi 10, 7,8. Langsung data ke-6. Ini kan 7,8 ya, berarti data ke-7 ditambah, karena 7 udah diambil, 0,8. Berarti data ke-8 dikurang data ke-7. Data ke-7 nya kan 7 nih, kebetulan sama sih. 7 ditambah 0,8 buka kurung 8 kurang 7. 7,8 hasilnya. Oh sama ya, betulan ya, insyaallah. Oke lanjut. Desil data kelompok. Desil data kelompok ini rumusnya sama dengan kuartil data kelompok, pembaginya aja yang beda 10 jadinya pembaginya untuk desil. Soal yang sama sama ya, tahu pokoknya gitu. Enggak, beda-beda, soalnya beda. Nah, ditanya desil keempat. Desil keempat kita cari tahu letak desilnya pakai rumus yang sama, cuma dibagi 10 aja ini pembaginya. Jadi 4 bagi 10 kali 40 dapat hasil 16. Kalau tidak ada frekuensi kumulatif, 16 ini masuk mana? 17 ini masuk nih, 17. Jadi saya rasa 17 ya. Betul. Desil keempatnya ini ada di frekuensi kumulatif yang 17. Nah, TB tepi bawah dari desilnya ini kan 46 sampai 50 kan nilainya kan. Jadi yang batas bawahnya kan 46. Jadi 46 dikurang 0,5 hasilnya 45,5. Kita masukin rumus. Ini 45,5 ditambah 16 tadi ini udah dicari, dikurang 10 dibagi 7 dikali 5, dapatlah hasilnya 49,75. Jadi dari perhitungan ini dapatlah desil D4 yaitu 49,75. Oke, kita masuk ke yang terakhir, yang keenam, ini persentil. Persentil adalah nilai-nilai yang membagi segugus pengamatan menjadi 100 bagian sama besar. Ingat, persen per 100 berarti dibagi jadi 100 bagian yang sama. Nilai-nilai itu dilambangkan dengan P1, P2, P3 sampai P100. Mempunyai sifat bahwa 1% dari seluruh data terletak di bawah P1, 2% terletak di bawah P2, 99% data jatuh di bawah P99. Persentil data tunggal sama rumusnya, cuma pembaginya 100. Langsung masuk ke soal. Ini dia nanya persentil ke P21. Kita urutin seperti biasa sebelumnya. Nah, ini jumlah datanya ada 12. Berarti N-nya itu 12, I-nya dia nanya persentil ke 21, berarti kita masukkan I-nya ini adalah 21. Jadi 21 dikali 12 tambah 1 dalam kurung dibagi 100. Kerjaan dalam kurung berarti 21 dikali 13 hasilnya dapat 273 dibagi 100 dapat 2,73. 2,73 kan, berarti data kedua ditambah 0,73. Data ketiga dikurang data kedua.
Data keduanya ini 55 kan, ini 50, 55, ini data keduanya 55. Ditambah 0,73, terus dikali ini 60 dikurang 55, 60 kurang 55, 5. Berarti 0,73 dikali 5 dapat 3,65. Berarti 55 ditambah 3,65, 58,65. Jadi berdasarkan perhitungan ini, maka posisi P21 menunjukkan nilai 58,65. Persentil data kelompok ini yang terakhir ya. Sama, benar-benar sama seperti sebelumnya, cuman pembaginya aja yang beda. Itu pembaginya 100 untuk persentil. Datanya sama kayak yang desil kalau nggak salah nih. Dia nanya nilai persentil P20. Kita cari dulu letak P20 ini di mana. Pakai rumus ini, I dibagi 100 kali N. I-nya yang ditanyakan 20 nih, letak P20. Berarti 20 dibagi 100 dikali N, jumlah datanya 80. Dapatlah hasilnya 16. Jadi letak persentil 20-nya ada di frekuensi kumulatif yang 19. Lalu kita cari TB-nya, karena ini kan 19, ini nilainya tuh 59 sampai 68. Jadi tepi bawahnya itu sama dengan batas bawahnya itu 59 dikurang 0,5 dapat 58,5. Kita masukin ke rumusnya, TB-nya 58,5 ditambah tadi rumus yang itu udah dicari hasilnya 16 dikurang FK-nya 7 dibagi 12 dikali 10 sama dengan 58,5 ditambah 0,75 dikali 100, 58,5 tambah 75 sama dengan 66. Sekian untuk materi kali ini mengenai pemusatan data. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ini ada sedikit kata-kata dari saya, yaitu jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti memberi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.